Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di kesempatan ini saya atas nama Latif Moni berusaha untuk mencoba menjelaskan atau menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Geografi Transportasi. Sebelum saya masuk dalam tugas pembahasan saya, adapun objek pembahasan saya yaitu soal transportasi di Pelabuhan Galala, di mana itu sebagai tempat transportasi saya sendiri ke daerah tempat tinggal saya. Sebelum saya masuk lebih dalam, sebaiknya saya sedikit memperkenalkan konsep geografi transportasi itu sendiri, di mana geografi transportasi itu adalah suatu cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan orang, barang, dan informasi serta organisasi ruang dan interaksi antara lokasi-lokasi yang terlibat dalam pergerakan tersebut. Adapun dalam geografi transportasi itu ada beberapa konsep, di mana ada konsep lokasi, distribusi, keterikatan, keruangan, pola, dan interaksi. Jadi itu adalah sedikit perkenalan singkat dari saya menyangkut geografi transportasi. Untuk itu, lebih mengefektifkan waktu, saya masuk pada tugas pembahasan saya atau objek pembahasan saya. Yang saya ambil di sini yaitu di Pelabuhan Galala, daerah saya untuk melakukan transportasi saya dari Ambon ke Namlea atau dari daerah tempat tinggal saya ke Ambon. Adapun Pelabuhan Galala itu adalah salah satu pelabuhan yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang dimana dia terletak secara geografis, dia terletak di Desa Galala, Kecamatan Sirmo, Kota Ambon. Pelabuhan itu dibuat pada tahun 1992, memenuhi kelas pelabuhan K2, dan luas area pelabuhan itu 4.613 meter persegi. Jadi itu sedikit penjelasan singkat saya menyangkut Pelabuhan Galala. Sedangkan di Pelabuhan Galala itu ada beberapa fasilitas yang memang menunjang para penumpang atau untuk melakukan transportasi itu sendiri. Di mana fasilitas-fasilitas yang ada di Pelabuhan Galala itu diantaranya ada ruang tunggu, ada juga kantin atau tempat makan, di mana bisa membantu para penumpang lebih mudah untuk membeli makanan atau membeli sarapan dalam bertransportasi, ataupun untuk menunjang atau membeli makanan untuk menunjang penumpang tersebut dalam melakukan transportasi dari Ambon ke Namlea. Ada juga area parkir yang sangat luas yang memang sebagai tempat parkir kendaraan-kendaraan yang juga akan kendaraan-kendaraan yang juga akan diseberangi atau kendaraan-kendaraan yang akan diekspor dari Ambon ke Namlea. Jadi Pelabuhan Galala itu adalah satu pelabuhan yang memang bukan hanya untuk penumpang tetapi ada juga kendaraan. Jadi itu sedikit fasilitas atau sedikit penjelasan saya menyangkut fasilitas yang ada di Pelabuhan Galala. Yang berikutnya soal harga tiket, di mana harga tiket itu juga dapat bervariasi tergantung pada rute atau jenis kendaraan. Karena memang jadi untuk rute tertentu seperti Galala Namlea atau Ambon ke Namlea, ataupun dari biasanya kalau di Pelabuhan Galala juga ada transportasi atau keberangkatan dari Hunimua atau sampai ke Waipirit. Itu disesuaikan berdasarkan jangkauan masing-masing. Jadi itu sedikit atau itu penjelasan singkat soal harga tiket yang memang bervariasi. Adapun daftar harga tiket yang
ada di Pelabuhan Galala. Yang pertama, harga tiket bagi penumpang, di mana harga tiket ini ada dua, mana ada harga tiket dari tarif pejalan kaki dan kendaraan. Kalau tarif pejalan kaki biasanya dewasa itu harga tiketnya itu sebesar atau 123.600, sedangkan untuk bayi itu 13.800. Jadi harga tiket untuk penumpang itu untuk dewasa itu 120.000, sedangkan untuk anak itu 86.000. Jadi itu untuk penumpang, sedangkan untuk kendaraan itu sendiri ada beberapa golongan. Jadi biasanya harga tiketnya itu berdasarkan golongan kendaraan. Kalau golongan 1 itu Rp 39.000, golongan 2 sebesar 155.000, sedangkan golongan 3 109.000, golongan 4A 795.000, dan golongan 4B itu 805.000. Jadi itu harga tiket di Pelabuhan Galala untuk kami yang memang melakukan proses penyeberangan dari Ambon ke Namlea. Jadi kami yang dari Namlea kalau menggunakan kapal feri itu melewati Pelabuhan Galala. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat saya menyangkut konsep Pelabuhan Galala, di mana yang saya jadikan sebagai objek tugas pembahasan saya. Apabila jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembahasan saya, mohon dimaafkan. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.